Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Oki Navalino, semester 2B, akan mereview mata kuliah hukum pidana bab 5, sifat melawan hukum. Yang pertama, sifat unsur objektif dan TP merupakan penilaian terhadap perbuatan bukan pada pelakunya tersebut. Perbuatan yang tidak memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut selalu bersifat melawan hukum, sebab ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum terhadap perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Arsep Westweb tanggal 20 Februari tahun 1933 mengenai dokter hewan. Sifat melawan hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, melawan hukum formil dan melawan hukum material. Contoh melawan hukum formil adalah perbuatan itu bersifat melawan hukum bila dirumuskan sebagai TP dan diberi sanksi. Dan yang kedua, melawan hukum material, contohnya yang berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi berdasarkan undang-undang tidak tertulis juga. Kesimpulannya, yang pertama adalah sifat melawan hukum dapat dihapus dengan alasan pembenaran. Yang kedua, sifat melawan hukum permisahan antara pembenaran hanya dapat diambil berdasarkan dengan hukum tertulis dan berakhir dengan menentukan adanya absen di undang-undang adalah di luar hakim. Sifat hukum material terbagi dua macam bagian, yaitu satu, sifat fungsi negatif dan sifat fungsi positif. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran hukum material dan sistem negatif tersebut. Contohnya mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan melawan hukumnya. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dan yang kedua, dalam sifat fungsi positif, contohnya menganggap suatu perbuatan tetap sebagai TP walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dengan undang-undang, jadi mengakuinya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.